Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zebanul Ihsan di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Kali ini saya akan membaca tentang penerapan komputer asisten, reporting atau disebut CAR, dan jurnalisme data dalam efisiensi manajemen produksi berita. Penerapan CAR dalam efisiensi produksi berita, Computer Assisted Reporting, merupakan inovasi penting dalam praktik jurnalistik modern yang menggabungkan teknologi komputasi dengan metodologi ilmu sosial dalam proses liputan dan penulisan berita. Dalam hal ini, CAR bukan sekedar alat bantu atau tools untuk mempercepat kerja redaksi, tetapi juga mencerminkan pergeseran epistemologis dalam acara jurnalis memahami dan membangun realita berita. Kemudian yang kedua, ada tantangan adopsi CAR. Adopsi CAR menghadapi tantangan epistemologis dan kultural yang signifikan. Sebagian besar redaksi masih memerlukan CAR sebagai teknologi tambahan, bukan paradigma berpikir baru. Tantangan lain terletak pada dimensi etika di era datafication, di mana informasi publik banyak diperoleh melalui web scraping atau kebacaran dokumen digital. Jurnalis harus menghadapi dilema moral baru, bagaimana menggunakan data secara bertanggung jawab tanpa melanggar privasi atau memperkuat bias algoritmik. Integrasi jurnalisme data dalam optimalisasi manajemen redaksi digital. Jurnalisme data merupakan evolusi konseptual dari komputer assisted reporting CAR yang mengubah paradigma kerja redaksi dari sekedar pengumpulan informasi dalam menjadi proses sense making berbasis data. Tantangan dalam mengimplementasikan jurnalisme data tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kultural. Tantangan dan strategi implementasi di divisi pemberitaan. Penerapan CAR dan jurnalisme data di Indonesia menghadapi tantangan multidimensial yang mencakup aspek struktural, kultural, dan manajerial. Tantangan kedua bersifat kultural. Banyak jurnalis Indonesia, terutama generasi senior, masih berpegang pada paradigma tradisional yang memperkatakan intuisi dan pengalaman lapangan sebagai sumber utama kebenaran berita. Selain itu, dimensi manajerial juga menjadi tantangan penting. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, terdapat 4 strategi utama yang dapat diimplementasikan oleh divisi pemberitaan. Yang pertama, ada peningkatan literasi data dan pelatihan teknis berkelanjutan, pembukaan desk khusus jurnalisme data, penguatan infrastruktur digital, dan sistem kolaboratif kemitraan dengan lembaga data publik, komunikasi open data. Kemudian, peningkatan literasi data dan pelatihan teknis berkelanjutan. Strategi ini berfokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, wartawan, dan staf redaksi dalam memahami, mengelola, serta menganalisis data. Literasi data penting agar jurnalis mampu membaca angka, grafik, dan tren secara akurat serta menghindari kesalahan interpretasi. Contoh implementasi, mengadakan workshop atau rutin tentang analisis data. Penggunaan perangkat lunak seperti Excel, Tableau, atau Python untuk visualisasi data, serta pelatihan tentang verifikasi sumber data digital. Tujuan menciptakan jurnalis yang melek data, tidak hanya mengandalkan narasumber, tetapi juga mampu menghasilkan data berbasis fakta dan bukti data kuat. Kemudian yang kedua, ada pembentukan DEX khusus jurnalisme data. DEX ini bertugas khusus mengelola berita yang berbasis data dan analisis mendalam. Fungsi utamanya mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk berita yang mudah dipahami publik. Manfaat, memperkuat keandalan dari menjenis informasi, ekonomi, dan politik berdasarkan data konkret. Contoh, DEX ini dapat memproduksi laporan seperti tren harga pangan 2025 atau pola banjir berdasarkan data curah hujan 10 tahun terakhir. Penguatan infrastruktur digital dan sistem kolaboratif. Strategi ini berkaitan dengan modernisasi sasaran, sarana, dan prasarana digital redaksi agar prosesor kerja lebih efisien dan aman. Langkah konkret, membangun sistem penyimpangan data berbasis cloud, menerapkan keamanan cyber, serta menyediakan forum kolaborasi antar internal jurnalis, misalnya Slack Notion atau Newsroom Management System. Dampak mempercepat alur kerja, menemiskan hak data, serta mungkin bekerja sama secara real time. Kemudian yang keempat, ada kemitraan dengan lembaga data publik dan komunitas open data. Contoh kemitraan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Manfaatnya, redaksi memperoleh redaksi data valid terkini
memperluas jaringan sumber, serta memperkuat kredibilitas berita yang diterbitkan. Tujuan jangka panjang menciptakan ekosistem jurnalisme berbasis data yang terbuka, akurat, bermanfaat bagi masyarakat luas.